Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Triapriani, NIM 181010 353030 23. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang dimana saya mengambil judul yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat penjualan sapi di pasar ternak Muara Bulian. Penelitian ini, sistematika penulisannya terdiri dari 3 bab, yang dimana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan bab 2, tinjauan pusaka, terdiri dari manajemen pemasaran, COVID-19, tingkat penjualan, dan di bab 3, membahas metode penelitian, yang dimana terdiri dari jenis penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa data, dan alat analisa data. Latar belakang dari penelitian ini yaitu banyaknya kegiatan industri terhenti akibat pandemi COVID-19. Selain itu, konsumsi masyarakat yang mulai menurun akibat pandemi COVID-19. Hal ini tentu akan mengganggu siklus penjualan industri yang ada di Indonesia. Karena hal tersebut berimbas pada penjualan di pasar ternak Muara Bulian. Belum lagi ditambah tingkat penjualan mengalami masalah di pasar ternak Muara Bulian. Pasar ternak Muara Bulian yaitu pasar ternak yang bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sapi, kerbau, kambing, dan domba, atau tempat menjual hewan berkaki 4. Untuk itu, dari permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti ingin membuktikan meningkat atau tidak meningkat penjualan sapi karena adanya pandemi COVID-19 di pasar ternak Muara Bulian. Rumusan masalah yang ingin diteliti dari penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan COVID-19, perkembangan tingkat penjualan sapi di pasar ternak Muara Bulian, dan bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap tingkat penjualan sapi di pasar ternak Muara Bulian. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perkembangan pandemi COVID-19, perkembangan tingkat penjualan sapi, dan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat penjualan sapi di pasar ternak Muara Bulian. Kemudian, kerangka pemikiran dari penelitian ini terdapat 2 variabel, yang dimana variabel independennya pandemi COVID-19 dan variabel dependen yaitu tingkat penjualan sapi yang dimana lokasinya di pasar ternak Muara Bulian. Selanjutnya, tinjauan pusaka yaitu manajemen pemasaran menurut Kloter tahun 2000 halaman 9. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Penulis mengidentifikasi manajemen pemasaran itu pertukaran produk yang dilakukan melalui aktivitas dari bauran pemasaran yaitu produk, promotion, dan place. Selanjutnya, definisi coronavirus disease atau COVID-19. Menurut WHO yang telah menyatakan COVID-19 adalah merujuk pada singkatan dari coronavirus disease tahun 2019 atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona pada tahun 2019 sebagai pandemik. Sedangkan menurut United Nations Environment atau UNEP tahun 2000 bahwa coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis ditularkan antara hewan dan manusia. Selanjutnya, penyebaran COVID-19 ini yang sangatlah cepat
karena membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Contohnya yaitu penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi Jambi, sehingga beberapa daerah terkena COVID-19, terutama di Kecamatan Muara Bulian dan berdampak pada Pasar Ternak Muara Bulian. Perkembangan COVID-19 ini di Pasar Ternak Muara Bulian semakin meningkat. Meningkatnya COVID-19 di Pasar Ternak Muara Bulian karena penyebaran masifnya penularan COVID-19 dari manusia ke manusia yang sering dengan tidak sengaja dilakukan. Selanjutnya, definisi penjualan. Definisi penjualan menurut Mulyadi dalam Sondi Damanika tahun 2014, untuk perusahaan dagang adalah barang yang dijual belikan perusahaan tersebut. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, penjualan adalah barang yang diproduksi dan dijual perusahaan tersebut. Penjualan merupakan kegiatan dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi tersebut. Kemudian definisi tingkat penjualan menurut ahli, yaitu Klotter. Volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu dan di dalamnya mempunyai strategi pelayanan yang baik. Kemudian metode penelitian dari penelitian ini yaitu terdiri dari jenis penelitian, yaitu di mana penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data di sini dipakai data kuantitatif, dan sumber data didapatkan dari penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dari penelitian itu digunakan itu data studi keputusan dan pengumpulan data lapangan. Dan selanjutnya jumlah populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu 39 orang karena kurang dari 100 sehingga populasinya diambil semuanya. Selanjutnya metode analisa data, yaitu dari penelitian ini menggunakan skala pengukuran dan skala Likert, yang dimana menggunakan sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, cukup setuju diberi skor 3, dan tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Rentang skala pada penelitian ini menggunakan nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi jumlah kelas, yang dimana 5 dikurang 1 dibagi 5 sama dengan 0,8. Yang dimana indeks penilaiannya yaitu 1,00 sampai dengan 1,80 diberi penilaian sangat tidak baik, dan nilai indeks 1,81 sampai dengan 2,60 diberi penilaian tidak baik, dan nilai indeks 2,61 sampai dengan 3,40 diberi nilai cukup baik, dan 3,41 sampai dengan 4,20 diberi penilaian baik, dan nilai indeks 4,21 sampai dengan 5,00 diberi nilai sangat baik. Selanjutnya, alat analisa data dari penelitian ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linear sederhana, yang dimana menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Selanjutnya, uji parsial atau uji T, dan uji koefisien determinasi atau uji R. Baiklah, itulah hasil dari presentasi proposal saya. Di sini saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila salah-salah kata, dan saya kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.